semua daerah-daerah. Ketika daerah kalian, harga diri kalian diinjak-injak oleh sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik kedok partainya, sembunyi di balik topeng-topeng agama, harus kita sisir, harus kita dari bumi pertiwi ini. Karena NKRI harus jaya, Pancasila harus berdiri kembali tegak, Bhinneka Tunggal Ika harus betul-betul nyata. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila harus ada di dada. Dan kalau bahasa ekstrimnya itu pion lah ya, pion gitu ya, yang bawah-bawah lah ya, yang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi hanya ngikut apa kata atasannya, ikut doktrin atasannya, padahal nggak tahu apa-apa, hanya ngikut saja. Atasannya bilang NKRI harga mati, dia ngikut gitu aja, ngikut-ngikut. Nah, itu biasanya dari kalangan bawah. Nah, yang kedua itu biasanya para atasan-atasan yang dekat ya, yang dekat, yang akrab dengan pemilik proyek, pemilik modal ya, kurang lebih seperti itu. Dan Anda nggak pernah teriak radikal kepada penguasa yang sudah merampok, merampas hak kesejahteraan tetanggamu, pribumimu. Ya, di Indonesia masih banyak masjid yang tidak layak, betul kan? Nah, itu baru NKRI harga mati. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Anda yang suka teriak-teriak NKRI harga mati, Anda ya, kalau saya boleh sombong, Anda layak belajar dari saya. Gak usah teriak, kunci mulutnya, buktikan. Ya, di Indonesia masih banyak orang yang kelaparan, kenyangkan perutnya. Karena kenapa kok kelaparan? Karena hak-hak kesejahteraannya sudah dirampok, dirampas. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kalian mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Jadi kita ciptakan kerukunan di negeri ini, tebarkan kebaikan di mana-mana. Selama kita mampu berbuat baik, lakukan, jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Sekali lagi, mulai hari ini kita lawan para sengkuni-sengkuni yang berkedok agama, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim yang mencoba memecah belah persatuan kita. Aku NKRI, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Kamu radikal, kamu radikalisme. Waspada, orang yang suka ngomong seperti ini biasanya nol, hanya ngomong saja, hanya teori saja. Waspada, saya yakin Anda tahu itu, walaupun tidak usah saya kasih tahu. Mereka tidak pernah nuding kamu radikal, kamu teroris kepada koruptor. Mereka tidak pernah begitu. Kepada koruptor, kepada penjilat, kepada munafik, kepada yang menyebabkan ribuan pekerja pribumi di PHK, kepada yang menyebabkan, pokoknya sektor-sektor yang menyebabkan rakyat menderita, ya, koruptor, maling. Nah, mereka ini tidak ngomong kamu radikal, enggak. Coba perhatikan, mereka hanya ngomong radikal kepada agamawan, kepada umat, wabil khusus umat Islam, ya kan, pendakwah ataupun tokoh-tokoh yang kritis. Nah, baru mereka radikal nebar hoax. Hati-hati. Tapi mereka nggak ada kerjaan, nol ya terhadap NKRI, hanya ngomong saja. Waspada. Aku akan menunjukkan kepada Anda, ya, NKRI harga mati itu seperti apa. Ya.
Jadi di antara, ya aku harus cerita diriku, bukan berarti aku pamrih ataupun riak ya. Tapi memang ini salah satu cara untuk melawan doktrin-doktrin para munafik-munafik yang hanya pintar ngomong itu saja. Alhamdulillah, perjalanan safarku, agenda safarku sampai detik ini hampir kurang lebih 10 bulan sudah menghasilkan 62 masjid. Aku tidak pernah teriak NKRI harga mati, tapi sudah menghasilkan 62 masjid. 62 masjid itu bukan masjid semua, ada panti asuhan, ada madrasah, ada bedah rumah ya. Jadi kalau kita global menjadi 62 karena judulnya 1000 masjid untuk Nusantara. Tapi di tengah jalan kami fokus untuk bangun masjid, tapi di tengah jalan ternyata ada madrasah yang minta dibantu, ada musola yang minta dibantu, ada panti asuhan yang minta dibantu, bahkan ada yang minta tolong dibebaskan tanahnya, macam-macam. Tapi tetap kita kasih judul 1000 masjid untuk Nusantara. Aku tidak pernah teriak NKRI harga mati. NKRI harga mati itu ibarat bab sudah selesai, udah otomatis mendarah di dalam daging semua anak pribumi. Jadi aneh kalau ada orang ngomong NKRI harga mati, aku Pancasila. Aneh gitu. Sudah lahir di Indonesia kok masih aku Pancasila, aku NKRI. Ya otomatis berarti ada udang di balik batu. Ada sesuatu ya di balik mulutnya itu. Oke, aku sudah 10 bulan safar, alhamdulillah sudah 62 masjid. Nah sekarang yang terbaru, tetanggamu ya, satu nasab denganmu ya, satu rahim di dalam pertiwi ibu pertiwimu tidak ada air ya, apa istilahnya, terjun ya, itu baru NKRI harga mati. Dan kita lagi minta tolong dengan beberapa instansi untuk masa sih tidak ada sumber, cobalah cari sumber. Kita akan siapkan dana 100 juta ya untuk mencari sumber air ya di desa-desa yang betul-betul tidak air. Kita akan bantu, kita akan bor. Nah itu saudaraku, ini bukan riak, tapi ini yang NKRI harga mati itu seperti ini. Oke, tidak panjang-panjang, saya mau perjalanan safar ke Bondowoso ini, saya mau berangkat. Nanti saya putarkan video, agak panjang videonya, tonton ya, tonton semua videonya sampai selesai. Insya Allah Anda akan dapat pahala dan akan dapat pemahaman, perenungan ya, bahwa kita sedang diadu domba ya, kita sedang dicapik-capik oleh orang-orang yang wallahualam bisawab, kalau nggak penjilat yang munafik. Oke, selamat nonton saudaraku ya. Dan Anda jangan harap acara-acara sosial saya ini masuk TV, tidak ada. 10 bulan saya safar itu tidak masuk TV. Peletakan batu pertama bangun masjid sampai gunting pita, peletakan batu pertama bedah rumah fakir sampai gunting pitanya, dan terjun ke desa-desa yang kekurangan air, ini tidak ada di TV. Nah, inilah hebatnya ya, tidak masuk di TV. Tapi begitu saya dituntut 2 tahun penjara di pengadilan, semua TV meliput, semua TV memblow up ya, dan semua para para pencinta matiku itu udah yes, kapokmu kapan ada yang pesta macam-macam. Oke, selamat menonton videonya. Sepanjang apapun ditonton sampai selesai ya, ditonton sampai selesai. Dan ayo kita berlomba-lomba, berpacu untuk mesejahterakan rakyat, mesejahterakan saudara kita ya, semampu-mampu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kalian mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Jadi kita ciptakan kerukunan di negeri ini.
sebarkan kebaikan di mana-mana. Selama kita mampu berbuat baik, lakukan. Jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Tidak ada kata yang kami ucapkan, hanya terima kasih kepada Gus Nur Manajemen yang telah peduli kepada kami, warga masyarakat kami. Semoga amal ibadah penjenengan sekalian mendapat ridho dan mendapat limpahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang diberikan kepada warga kami bermanfaat kepada kita sekalian. Satu tim. Terima kasih. Matur nuwun kepada Bapak Tukimo. Bapak Ibu yang saya hormati, menawi panjenengan mau melihat video ini yang punya HP Android, silahkan klik itu Munjiat Channel. Nanti di situ ada video ini insya Allah. Dan semua video kegiatan Gus Nur Manajemen yang saat ini hadir dengan 75 tangki, 74 tangki di Kabupaten Wonogiri, terbagi di 5 titik, 5 kecamatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan kami semoga bisa istiqomah berbagi kasih dan peduli sesama untuk kita semua bencana Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas, monggo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bu. Tungtung. Video lagi masuk, air masuk. Pas karo pas hijau ini.